Pada slide ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2006. Perkembangan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan suatu negara. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2026, kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut ada data utama Februari 2026. Angkatan kerja 154,91 juta orang, penduduk pekerja 147,67 juta orang, jumlah pengangguran 7,24 juta orang, tingkat pengangguran terbuka 4,68%. Selanjutnya ada perkembangan tingkat pengangguran terbuka bulan Februari 2025 yaitu 4,76%. Bulan November 2025 4,74%, dan Februari 2026 4,68%. Lalu, faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,76% pada Februari 2025 menjadi 4,68% pada Februari 2026, menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar kerja di Indonesia. Secara jumlah, pengangguran berkurang sekitar 35.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pengangguran yaitu, yang pertama, jumlah penduduk yang bekerja meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan Februari 2025. Kedua, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Yang ketiga, pertumbuhan lapangan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Dan yang terakhir, aktivitas ekonomi yang meningkat turut mendorong penyerapan tenaga kerja. Jelaskan mengenai faktor pemicu tingginya angka pengangguran. Pemutusan hubungan kerja atau PHK mengubah yang awalnya pengangguran yang bersifat sementara menjadi pengangguran permanen. Dengan maraknya PHK massal menyebabkan lonjakan angka pengangguran. Berikut ini beberapa penyebab melonjaknya risiko pengangguran yang dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan pasar. Faktor ekonomi dan pasar, yang pertama ada resesi ekonomi, yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. Perusahaan terpaksa melakukan efisiensi ketat melalui PHK karena perusahaan tersebut mengalami penurunan daya beli dari masyarakatnya. Lalu yang kedua ada ketidakseimbangan supply dan demand. Jumlah lulusan yang baru masuk ke angkatan kerja setiap tahunnya jauh lebih besar daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Lalu yang ketiga yaitu ada upah minimum yang kurang kompetitif. Kenaikan upah minimum yang drastis tanpa peningkatan produktivitas membuat perusahaan memilih beberapa opsi seperti pindah ke wilayah dengan biaya operasional yang lebih rendah. Lalu ada yang kedua yaitu faktor struktural dan kondisi khusus. Ada yang pertama itu ada disrupsi teknologi atau otomatisasi. Dengan adanya kemudahan penggunaan AI, robotika, dan sistem otomatis yang mulai menggantikan pekerjaan manual yang bersifat repetitif, sehingga pekerjaan yang tidak melakukan upskill atau menambah kinerja skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja menyebabkan resikonya tergeser dari pekerjaan. Lalu ada kesenjangan keterampilan atau skill mismatch. Adanya ketidakselarasan antara pembelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan dengan kebutuhan real industri modern itu sangat berbeda. Lalu yang ketiga ada faktor sosial dan khusus. Yang pertama ada faktor geografis. Lapangan pekerjaan yang masih berpusat di kota-kota besar saja, sehingga masyarakat yang tinggal di kota atau desa terpencil kesulitan untuk mengakses lowongan pekerjaan atau mereka kurangnya informasi mengenai adanya lowongan pekerjaan kecuali mereka melakukan urbanisasi. Lalu yang kedua ada krisis global dan pandemi. Saat terjadinya peristiwa tak terduga dalam skala besar seperti krisis kesehatan seperti di tahun 2019 hingga 2020-an, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua masyarakat sehingga masyarakat melakukan social distancing atau banyaknya pekerjaan yang dirumahkan karena adalah pembatasan interaksi antara manusia lain dan yang lain-lainnya. Jadi, fenomena PHK yang marak terjadi bukan hanyalah masalah internal bagi perusahaan, melainkan juga hasil dari kombinasi tekanan global atau kalah saing dengan produk impor dan juga disrupsi digital yang mengubah perilaku konsumen dan juga serta adanya jarak antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri masa kini itu jauh yang lebih berbeda. Materi selanjutnya, hubungan pendapatan rumah tangga dan daya beli. Pendapatan rumah tangga merupakan sumber utama daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Apa yang terjadi jika orang kehilangan pekerjaan? Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, pendapatan rumah tangga akan berkurang atau hilang. Pengeluaran konsumsi menurun, terutama untuk kebutuhan non-pokok. Fenomena menggunakan tabungan untuk makan sehari-hari.
Misalnya saat kehilangan pekerjaan atau pendapatan tidak mencukupi, banyak rumah tangga terpaksa menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, transportasi, dan tagihan. Dampaknya, yang pertama, saldo tabungan semakin menipis. Yang kedua, dana darurat habis cepat. Yang ketiga, kondisi keuangan rumah tangga menjadi rentan. Pendapatan, jumlah rumah tangga, dan daya beli memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk bertahan hidup, banyak rumah tangga terpaksa menggunakan tabungan untuk membeli kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pengangguran berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pengangguran menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan rutin yang biasa mereka terima, sehingga daya beli pun menurun dan pengeluaran menjadi lebih terbatas, dan hanya difokuskan pada kebutuhan pokok. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, atau setara dengan 4,76% dari total angkatan kerja. Angka ini naik 1,11% dibandingkan Februari 2024, yang menunjukkan tren pengangguran yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penurunan daya beli ini pada akhirnya turut mengubah pola belanja masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang berstatus menganggur umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Sumber dana yang digunakan pun bergeser, dari yang sebelumnya berasal dari gaji, menjadi tabungan, pinjaman, atau bantuan dari keluarga. Selain itu, frekuensi belanja menjadi tidak teratur. Masyarakat cenderung memilih produk yang lebih murah, serta mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian barang sekunder seperti pakaian, gawai, dan kegiatan rekreasi. Dengan demikian, pengangguran tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan, tetapi juga mengubah pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Teman-teman, dalam ekonomi makro kita tahu kalau misal pengangguran itu bukan hanya masalah individu yang kehilangan gaji, tetapi fenomena ini juga menciptakan efek berantai atau multiplier effect yang mampu melumpuhkan stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan teori Keynesian, motor utama penggerak produk domestik bruto atau PDB kita adalah konsumsi rumah tangga yang porsinya itu sangat besar, yaitu menyumbang sekitar 53% hingga 57% dari struktur pengeluaran Indonesia. Jadi ketika fluktuasi ekonomi memaksa terjadinya badai PHK atau yang kita sebut dengan pengangguran siklis. Jadi pendapatan masyarakat pada saat itu seketika terputus, yang dampak langsungnya adalah penurunan permintaan agregat di mana daya beli masyarakat itu macet, toko-toko menjadi sepi, dan stok barang di gudang-gudang manufaktur itu menumpuk karena kehilangan konsumen. Nah, nggak berhenti dari situ, maksudnya dunia usaha ini juga otomatis menurunkan setoran pajak berupa kayak pajak BPH ataupun PPN ke pemerintah yang pada akhirnya juga mempersempit ruang gerak kapasitas APBN kita. Nah, sensitivitas ini dibuktikan nyata oleh data historis BPS. Nah, pada tahun 2019 nih, ekonomi kita tumbuh stabil di angka 5,02%. Namun pada saat pandemi melanda di tahun 2020 dan memicu PHK massal, PDB kita tuh langsung anjlok dan terkontraksi ke angka minus 2,07%. Nah, ketika ekonomi pada saat itu dibuka kembali pada tahun 2022, pertumbuhan kita langsung melesat ke 5,31% seiring pulihnya konsumsi harian masyarakat. Jadi fakta ini menegaskan kalau misal konsumsi masyarakat adalah jangkar utama ekonomi negara. Terakhir, apa dampak ekonomi ini terhadap realitas sosial? Jadi BPS menetapkan rata-rata garis kemiskinan nasional kita ada di kisaran 641.443 rupiah per kapita per bulan. Jadi gelombang pengangguran beresiko tinggi melempar kelompok masyarakat hampir miskin yang berada sedikit di atas garis tersebut untuk langsung jatuh menjadi penduduk miskin baru. Nah, secara struktural, hilangnya pendapatan ini juga menurunkan kualitas hidup, memicu kerentanan sosial dalam jangka panjang,
dan dapat meningkatkan angka kriminalitas karena desakan kebutuhan. Hubungan kausalitas ini sangat kuat terlihat pada data periode 2023 hingga 2025, di mana setiap kali pemerintah berhasil menekan angka pengangguran terbuka, presentasi secara matematis juga ikut menurun. Jadi kesimpulannya, menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja dan stabilitas daya beli masyarakat adalah kunci mutlak untuk menghindari kelesuan ekonomi struktural di Indonesia. Oke, jadi pada slide kali ini saya akan membahas mengenai penyebab PHK di Indonesia dan juga pelaksanaan PHK yang tepat. Penyebab PHK di Indonesia yaitu perlambatan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, persaingan dengan produk impor, serta deindustrialisasi, lalu ada digitalisasi dan otomatisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Lalu ada masalah internal perusahaan dan perubahan kebijakan pemerintah, dan juga pada 2024 sampai awal 2025 sekitar 80.000 pekerja mengalami PHK. Lalu ada pelaksanaan PHK yang tepat, yaitu memahami alasan PHK dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan, lalu menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, menyampaikan keputusan secara terbuka, profesional, dan juga penuh empati, lalu memenuhi hak karyawan seperti pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan juga memberikan dukungan transisi melalui surat rekomendasi atau pelatihan keterampilan. Lalu ada dampak PHK, upaya mengurangi dampak PHK dan juga aspek kemanusiaan dalam PHK. Yang pertama yaitu dampak PHK bagi karyawan itu kehilangan penghasilan dan juga mengalami tekanan psikologis. Bagi perusahaan bisa menurunkan produktivitas dan juga reputasi perusahaan. Bagi pemerintah dapat meningkatkan angka pengangguran dan juga beban sosial. Lalu upaya mengurangi dampak PHK untuk karyawan yaitu meningkatkan keterampilan dan juga menyiapkan dana darurat. Untuk perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan pelatihan ulang. Dan untuk pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan menciptakan lapangan kerja. Lalu dalam aspek kemanusiaan dalam PHK, komunikasi yang empatik dan menghargai martabat karyawan, pemberian dukungan emosional dan fasilitas transisi yang layak, dan juga PHK harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan meminimalkan dampak negatif bagi semua pihak. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, pemerintah meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia industri sekarang. Yang kedua, pemerintah mendukung perkembangan UMKM melalui program kredit usaha rakyat atau KUR dengan memberikan bantuan modal dan pendampingan usaha. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja atau BLK untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja. Selanjutnya, pemerintah juga mendorong kewirausahaan agar masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur terus dipercepat karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan negara. Pemerintah juga mempermudah perizinan usaha untuk menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi serta dunia industri terus diperkuat agar lulusan lebih siap bekerja. Yang terakhir, pemerintah memberdayakan perempuan dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan angka pengangguran di Indonesia dapat terus menurun dan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih merata. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan, yang pertama yaitu kondisi pengangguran saat ini yang berdasarkan data BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan tren penurunan positif menjadi 4,68%. Yang kedua ada penyebab PHK dan pengangguran dipicu oleh lemahnya pasar di industri sektor padat karya akibat produk impor yang lebih murah, lalu ada distribusi teknologi AI dan ketidaksesuaian keterampilan para pekerjanya yang untuk memenuhi lowongan pekerjaan yang ada.
Lalu yang ketiga ada dampak ekonomi. Keluarga yang kehilangan pekerjaan, memutus pendapatan, sehingga masyarakat terpaksa menggunakan tabungan darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya setelah PHK. Lalu ada yang keempat, yaitu ada pola belanja berubah dengan memprioritaskan untuk kebutuhan primer dan menghentikan pembelian barang kebutuhan yang sekunder dan mengurangi lapar mata mengenai perbelanjaan. Lalu yang 5 ada dampak makroekonomi dan kemiskinan. Dengan penurunan daya beli mengancam konsumsi rumah tangga yang berisiko penurunan PDB nasional, mengurangi penerimaan pajak negara, serta menyeret masyarakat rentan ke bawah garis kemiskinan. Lalu yang terakhir ada kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merespon dengan mengadakannya program pelatihan vokasi di PLK dan juga ada di sekolah. Lalu ada penyaluran KUR untuk UMKM yang membutuhkan modal untuk membuka usaha. Lalu ada percepatan proyeksi infrastruktur serta melakukan pengawasan hak pesangon. Setelah beberapa pekerja dihentikan atau di PHK, mereka harus menerima PHK uang pesangon untuk selanjutnya.